Oke. Untuk lab demo di sini saya membuat ada 3 switch sebagai perumpamaan terus sebagai ilustrasi aja di production yang banyak tadi. Ada 3 switch, AC switch, ada 1 power switch, ada 1 router. Switch ini sudah saya konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Ada VLAN 100 untuk manajemen, ada VLAN 200 untuk server, serta ada point to point ke arah router gitu ya. Kita langsung aja. Kita juga tadi sudah saya konfigurasi juga untuk outputnya. Router dan switch ini sudah bisa diakses juga by SSH. Nanti kalau teman-teman yang masih bingung gimana konfigurasinya, nanti kita adakan session sendiri untuk konfigurasi. Terus di sini saya pakai 2 server, satu radius 1, satu radius 2. Fungsinya apa? Ketika radius 2 mati, nanti masih ada backup-nya ya. Radius 1 misalnya mati, masih ada radius 2 lagi. Jadi konfigurasi nanti kita bikin grup, ada grup internal radius misalnya, di dalam internal radius itu ada 2 radius server. Atau mungkin kalau sekarang di production kita cukup pakai 1 server tapi nanti ada virtualisasi gitu. Jadi nanti ketika satu host mati, dia akan load balance ke host yang lain di dalam cluster yang sama, itu juga bisa. Tapi di sini saya coba bikin 2 ya, karena kita tidak bisa menjalankan cross block atau virtualisasi di sini terlalu berat. Oke, kita coba nyalakan dulu. Oh ya, untuk konfigurasi di sini saya menggunakan Linux Ubuntu 2020. Ini secara konfigurasinya nanti ketika download dari iShare, pastikan 20 Linux Ubuntu server 2020 pada 4 bebas. Mau pakai 18 juga bisa, 22 juga bisa. Terus yang paling penting ketika kita menggunakan WinRAR versi 6, pastikan versinya ini pakai 240 defaultnya. Biasanya ketika kita baru download dari iShare, nanti kita akan diarahkan ke kemu 410. Nah, ini tidak akan jalan. Yang terjadi adalah ketika kita jalankan, nanti mati lagi, jalankan, mati lagi. Gitu. Terus yang kedua, di sini saya buat 2 Ethernet, satu untuk LAN, satu untuk manajemen. Untuk internet tentunya apa? Agar saya bisa install beberapa package dari internet langsung. Yang pertama, yang kedua adalah untuk kebutuhan ya. Itu nah, kita jalankan dulu nya. Terus kita buka. Ada 2 cara ya. Sebenarnya ini bisa kita menggunakan terminal seperti ini. Nanti akan diarahkan ke sini. By default use-nya adalah root. Tapi kali ini saya coba menggunakan SSH, menggunakan Excel ya, biar lebih mudah. Nah, di sini saya akses Pinet Lab-nya ya, tapi saya salah terus. Caranya gimana biar kita bisa lakukan dari lokal? Yang pertama kita lihat di sini ada node ID-nya. Kalau kita sorot adalah VNC 300 sama tadi 3007 ya. 3007. Nah, ini kita bisa akses langsung biar lebih gampang. Kita akses dulu ke Pinet Lab server kita. Setelah itu kita lakukan telnet localhost 3001. Betul ya, ada 1 ya. Jadi kita rubah screen-nya dulu. Radius 1 baru kita screen ke Google. Untuk install radius tadi tahapannya adalah kita cek dulu ya. Nanti ada beberapa konfigurasi, filenya akan saya kirimkan di kita. Yang pertama kita update dulu, update dan update min y. Nah,
berapa lama? Ini tergantung dari kecepatan internet. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, update dan upgrade kita reboot dulu agar package-nya terinstall sempurna. Oke, kita bisa cek statusnya di konsol. Reboot servernya. Oke, udah. Kita balik lagi ke Excel. Udah, bisa. Oke, selanjutnya kita install Apache 2 untuk kebutuhan web service dan storage-nya. Ini oke, selesai. Lanjut kita install PHP. Oke, nanti komennya akan saya cantumkan. Saya buatkan di GitHub repository. Nanti bisa tinggal akses websitenya. Jadi pasti ada. Oke, bisa instalasi PHP. Dan selesai, kita bisa cek versinya PHP MinP. PHP dasar adalah versi 7.4.3. Oke, lanjut kita install untuk MariaDB untuk database-nya. MariaDB server ini mirip sama MySQL. Oke, oke, udah kita akan buat database. Database-nya akan kita namakan Radius yang nantinya itu akan terintegrasi atau beresiko free radiusnya ya. Oke, kita coba nanti kita pakai parameter yang kita gunakan, username-nya kita pakai radius, password-nya kita pakai micronet pass, micronet pass, micronet password, cara dulu, micronet password, oke, copy, micronet pass, terus nama database-nya, database ini kita pakai nanti Radius juga. Oke, lanjut kita konfigurasi MySQL-nya. Dulu masuk sebelum itu. Oke, masukin password root-nya buat database Radius. Kita akan all access ke usernya ini Radius. Passwordnya adalah password yang tadi kita pakai. Oke. Terus Radius oke. Lanjut kita cek dulu free radius versi berapa yang tersedia untuk Ubuntu dulu. Itu versi 3.0. Oke, kita install free radius 3.0 beserta semuanya ya. Install dulu.
proses ekstraksi. Oke, sudah selesai. Lanjut kita import skema, database skema dari pre-radius ke SQL database MariaDB tadi. Oke, ini modelnya ada model. Oke, kita cek level apakah sudah ada, sudah jadi database-nya, box-nya. Nah, udah ada ya. Database radius isinya ini ada user group, bla bla bla. Banyak. Terus selanjutnya kita buat modul software-nya. Nah, ini ada. Setelah itu kita edit konfigurasi. Berapa persen lagi? Persen lagi. Kita coba konfigurasi oke, biar di sini. Oke, yang perlu dicatat di sini kita pakai dialeknya, kita ganti salah lagi. Di sini dialeknya kita ganti SQL, SQL, terus drivernya kita ganti MySQL, terus harusnya ada nah, ini TLS-nya kita matikan nanti juga sekalian. Ini kita komen kita menggunakan TLS. Kalau di production ini kita pakai ya biar lebih secure. Terus ini kita karena untuk kebutuhan web kita bisa matikan servernya lokal host. Tadi kita pakai radius, loginya radius passwordnya pakai apa tadi? Pronet pass. Oke, terus kita search aja, terus _dp. Nah, ini pastikan ini radius, nama radiusnya, nama database-nya seperti yang tadi kita buat. Terus di sini ada nah ini kita enable uncomment client table-nya pakai mas. Oke ya. Oke. Kita sudah control X. Yes. Oke. Setelah itu kita ubah group permission-nya. Group permission-nya. Oke, dihapus. Terus itu on. Oke. Setelah itu kita radius. Nah, sekarang kita download radiusnya. Sebelum download kita install dulu. Kita akan lakukan git pull git clone dari founder $radius yaitu Rantau. Oke, kita coba cek. Nah, ada ya.
Setelah itu kita import radius, kita import radius, kita import dollar radius MySQL table-nya. Oke, oke, terus kita pindah ke yang dollar radius tadi, dan radius ini ke part www. Kita panggil, kita masuk langsung ke filenya. Oke, oke, copy PHP sampelnya ini ke dollar radius PHP. Oke, copy aja. Baru kita edit file $.php. Nah, di sini yang kita ganti adalah ini SQLi ini. Usernya adalah radius tadi. Radius. Passwordnya adalah micronet @plus. Ini micronet @plus. Langsung ditulis micronet @plus. Oke, DB-nya namanya radius. Oke, ini udah. Oke, Ctrl X simpan. Terus kita masuk ke direktorinya. Radius. Setelah radius kita buat direktori baru, log sama backup, dan Cinnamon, coba ownernya. Nah, setelah selesai, kita konfigur Apache servernya. Nah, ini nanti tinggal copy paste aja nanti. Saya kira ada di kita. Oke. Ini kita copy paste nanti. Ini kalau di Debian, kan kita di Ubuntu ya, kalau Debian dari pembuat tadi itu sudah menyiapin satu script, tinggal kalau kita jalan satu script otomatis install semua sini. Oke, yang kita install prosesnya ya kan. Oke, lanjut kita buat virtual host untuk usernya. Kita buat virtual host usernya. Oke, kita enable kan. Oke, enable virtual hostnya. Kita lain. Oke, kemudian kita disable defaultnya. Oke, itu kita download apa coba kita cek apa aja nah paling kita coba tes sekarang dari browser. Jadi IP-nya 96.100.100.96.8.000. Nah, kata ya. Sekian untuk instalasi dollar radiusnya. Setelah ini kita akan lanjut bagaimana melakukan konfigurasi serta autentikasinya untuk di part 2. Oke, terima kasih.